Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mizar Lianda, STP-MP, dosen program studi pengelolaan perkebunan Politeknik Indonesia Venezuela. Video ini merupakan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang saya susun sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mendemonstrasikan tugas saya dalam bidang pengajaran melalui proses pembelajaran yang menggunakan prinsip delivery, interaktif, dan asesmen pada mata kuliah pengantar perkebunan kelapa sawit. Mata kuliah pengantar perkebunan kelapa sawit merupakan mata kuliah wajib pada program studi pengelolaan perkebunan yang wajib ditempuh mahasiswa pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas terkait sejarah, perkembangan industri kelapa sawit, morfologi, dan botani tanaman. Pembahasan pada mata kuliah ini juga mencakup syarat tumbuh, ekologi, kesesuaian lahan, teknik budidaya dasar, pengelolaan tanaman, prinsip berkelanjutan perkebunan, serta pengenalan aspek panen, pasca panen pengolahan hasil, dan rantai nilai industri kelapa sawit. Materi syarat tumbuh, ekologi, dan kesesuaian lahan ini disusun untuk mendukung pencapaian CPL 3, yaitu kemampuan menguasai konsep dasar dan terapan di bidang perkebunan kelapa sawit yang meliputi agronomi, fisiologi tanaman, ilmu tanah, teknik budidaya, serta konservasi sumber daya lahan dan air sebagai dasar pengelolaan kebun yang berkelanjutan. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ruang lingkup botani, morfologi, dan perkembangan industri keperkebunan kelapa sawit. Mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman kelapa sawit berdasarkan syarat tumbuh, ekologi, dan karakteristik lahan. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan perkebunan kelapa sawit sesuai Good Agriculture Practices, konsep keberlanjutan, serta aspek keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah pengantar perkebunan kelapa sawit menerapkan sistem pembelajaran kolaboratif dan partisipatif. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah case method dan project based learning untuk mendorong pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student center learning. Sebagian besar pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa melalui diskusi dan presentasi, sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan, membimbing, memberikan umpan balik, serta memastikan ketercapaian pembelajaran yang telah diterapkan. Berikut adalah rincian pembelajaran tatap muka pada mata kuliah pengantar perkebunan kelapa sawit. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Sebagai pendukung pembelajaran, saya memanfaatkan Learning Management System Politeknik Indonesia Venezuela untuk menyediakan bahan ajar, penyampaian informasi perkuliahan, serta memfasilitasi pengumpulan tugas mahasiswa secara terstruktur dan terdokumentasi. Untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap setiap topik yang dipelajari, saya menyelenggarakan kuis pada akhir perkuliahan. Hasil kuis tersebut dimanfaatkan sebagai bagian dari asesmen formatif sekaligus sebagai umpan balik untuk mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran yang saya berikan. Berikut adalah metode penilaian dan kaitannya dengan CPMK pada mata kuliah pengantar perkebunan kelapa sawit. Setelah ini, mari kita saksikan video pembelajaran di dalam kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, apa kabarnya, sehat? Sehat. Baik, alhamdulillah. Ya, kita jumpa lagi di pertemuan ketiga mata kuliah pengantar perkebunan kelapa sawit, ya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, untuk keberkahan kita bersama, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik.
untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan berbicara mengenai syarat tumbuh dan ekologi kelapa sawit. Ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai masuk ke bahan materi, saya minta kepada semuanya dulu untuk kita absen pada pertemuan hari ini. Silakan diarahkan perangkatnya ke barcode yang ada pada layar. Ya. Buka. Baik. Setelah itu nanti kalian otomatis akan masuk ke dalam absensi untuk kehadiran kita pada hari ini. Nah, Buka nih. pertemuan kita pada hari ini membahas mengenai syarat tumbuh dan ekologi kelapa sawit. Ya. Nah, tapi sebelum itu, saya ingin mereview sedikit saja mengenai pertemuan kita yang kedua kemarin. Ya, pertemuan kita kedua kemarin ya mengenai morfologi kelapa sawit. Nah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin diperjelas mengenai itu? Ada? Saya Pak. Ya, silakan Rafael. Kalau nggak salah tuh kan Pak, kemarin tuh kan tentang varietas kelapa sawit tuh kan Pak. Nah itu kan ada 3 Pak. Ya, Kenapa kita nggak menyarankan petani itu untuk memakai varietas Dura Pak? Karena kan Dura kan lebih menguntungkan bagi petani Pak. Kenapa tuh Pak? ya, baik. Pertanyaan yang bagus dari Rafael mengenai kenapa kita nggak mengarahkan petani itu pakai Dura semua. Yang kita ketahui kan Dura itu kan cangkangnya tebal ya. Benar. Ya, mungkin arahannya kepada volume atau berat timbangan dari TBS yang akan dijual oleh petani, ya kan? Nah, yang kita ketahui kan Dura itu tebal, kemudian Pisifera itu Dura tebal cangkangnya, Pisifera itu tebal dagingnya, sehingga kan perpaduan dari Dura dan Pisifera ini yang menjadi bibit unggul atau yang sering dipilih oleh pekebun kita. Nah, kenapa tidak Dura aja semuanya, ya kan? Nah, tentu secara ekonomis itu akan menguntungkan petani. Tetapi kita melihat secara jangka panjang itu tidak. Ya, kita melihat secara jangka panjang dari sisi perusahaan yang membeli TBS kita. Nah, perusahaan yang membeli TBS kita tentu dia akan melewati tahap quality control ya sebelum TBS kita itu masuk ke proses pengolahan. Nah, pada quality control tersebut mau cepat atau lambat TBS kita pasti akan ketahuan apakah TBS kita ini memiliki dari bibit yang unggul ya yang diinginkan oleh pabrik, karena kan pabrik menginginkan tingginya kadar minyak yang lebih tinggi daripada varietas yang tidak unggul. Nah, Dura di sini dengan kelebihannya cangkang yang tebal tentu akan membuat perusahaan secara ekonomis merugi ya. Karena perusahaan akan cenderung kepada yang Pisifera. Untuk itu, maka kita pernah mendengar di beberapa waktu yang lalu beberapa perusahaan memblacklist kelembagaan atau koperasi-koperasi bahkan petani yang masih menggunakan Dura, yang menanam Dura yang didistribusikan kepada perusahaan. Nah, jadi salah satu alasannya adalah ekonomi, yang perusahaan dalam hal ini tidak mau merugi dia, ya. Tentu dia membeli TBS ke petani dengan harga yang tinggi, tentu dia juga harus mendapatkan nilai yang lebih tinggi atau nilai ekonomi yang lebih tinggi. Maka kita mengarahkan kepada petani untuk menanam ya bibit unggul, biasanya seperti DXP itu yang perpaduan dari Dura dan Pisifera. Dia memiliki cangkang yang tipis ya, juga memiliki daging yang tebal. Terima kasih untuk kepada Rafael atas pertanyaannya. Selanjutnya kita masuk ke CPMK atau capaian pembelajaran pada hari ini ya. Setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan syarat tumbuh kelapa sawit yang pertama. Kemudian yang kedua, menjelaskan hubungan antara faktor ekologi dengan pertumbuhan dan produktivitas. Yang ketiga, menganalisa kesesuaian lahan untuk budidaya kelapa sawit. Yang keempat, mengidentifikasi faktor pembatas pertumbuhan tanaman di lapangan. Dan yang kelima,
memberikan rekomendasi pengelolaan lahan sesuai dengan kondisi agroekologi. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Ya. Seperti kita ketahui, ya, asal tanaman kelapa sawit ini berasal dari Afrika Barat. Afrika Barat ini kemudian dibawa ke Indonesia oleh kolonialisme pada saat itu, kemudian ditanam di kebun raya Bogor dan ternyata cocok dengan iklim Indonesia. Kondisi iklim kita cocok, tanah kita juga cukup subur dan kita juga punya keunggulan benih unggul, dan mengenai ekologi, interaksi faktor lingkungan yang menentukan pertumbuhan optimal kita masih terjaga di Indonesia pada saat itu. Nah, untuk itu secara agroklimat, kelapa sawit sangat cocok berada di Indonesia. Nah, kemudian kita lihat dari syarat tumbuh kelapa sawit. Yang pertama faktor iklim, ya, ada faktor hujan. Faktor hujan merupakan faktor utama yang menentukan produktivitas kelapa sawit. Nah, jadi pohon kelapa sawit itu menghendaki hujan dengan intensitas 2000 sampai 2500 mm per tahun, ya, curah hujannya. Kemudian hari hujan di antara 120 hingga 180 hari per tahun, dan bulan kering maksimum 2 sampai 3 bulan. Ya. 2 sampai 3 bulan bulan keringnya. Nah, ini salah satu, ya. Ini salah satu faktor yang menyebabkan sawit itu nggak bisa tumbuh di subtropis, ya. Di daerah subtropis itu nggak bisa tumbuh karena di daerah subtropis intensitas cahaya matahari itu tidak sepanjang tahun, ya. Bagaimana jika curah hujannya ini tidak mencapai 2000 hingga 2500 mm per tahun? Maka yang terjadi adalah penurunan proses fotosintesis, bertambahnya bunga jantan, ya. Kemudian aborsinya bunga-bunga betina, TBS-nya turun beratnya, dan rendemen minyak juga berturun karena defisit air merupakan salah satu faktor pembatas produktivitas kebun sawit di wilayah dengan musim kemarau yang panjang. Nah, untuk beberapa daerah biasanya diantisipasi dengan membuat drainase, ya, sehingga kebutuhan air untuk kebun kelapa sawit bisa tercukupi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah suhu. Suhu yang dikehendaki untuk tanaman kelapa sawit ini adalah berkisar 24 hingga 28 derajat Celcius. Ya. Bagaimana jika suhunya di bawah 18 derajat? Maka pengaruhnya pertumbuhan akan lambat. Dan bagaimana pula jika suhunya itu di atas 33 sampai 34 derajat Celcius? Maka yang terjadi adalah tanamannya akan stres, ya, pertumbuhannya tidak optimal. Nah, di sini disebutkan suhu mempengaruhi berbagai proses fisiologis tanaman kelapa sawit, diantaranya aktivitas enzim, fotosintesis, respirasi, pembentukan bunga, dan pengisian minyak. Selanjutnya, intensitas cahaya. Ini anugerah kita di Indonesia sebagai negara tropis, ya kan, yang mendapatkan cahaya matahari penuh sepanjang tahun. Ya. Jadi kondisi idealnya paling tidak terdapat periode 3 bulan dalam 1 tahun yang penyinarannya 7 jam per hari. Kemudian juga intensitas cahaya ini mempengaruhi fotosintesis, pembentukan bunga, pembentukan minyak, dan produksi biomasa bagi tanaman kelapa sawit. Selanjutnya, kelembaban udara, ya. Kelembaban udara relatif optimum untuk kebun kelapa sawit itu ada di 80 hingga 90%, ya. Kemudian ketinggian tempat, ya, ketinggian tempat kita bisa lihat di sini daerah pengembangan kelapa sawit yang sesuai berada pada 15 derajat lintang utara di atas kita dan 15 derajat lintang selatan di bagian bawah kita. Ketinggian yang ideal itu 0 sampai 500 mdpl, ya, meter di atas permukaan laut atau dari permukaan laut. Nah, kita bisa lihat di sini tampilannya. Kira-kira 15 derajat lintang utara itu di bagian mana? Ini ilustrasinya kita bisa lihat. Jadi di sepanjang garis khatulistiwa inilah daerah-daerah yang cocok untuk ditanami kelapa sawit. Nah, seperti itu. Dan kita sebagian besar wilayah kita berada di dalam lintang tersebut. Ya.
Ini kita bisa lihat tampilannya untuk pengaruh ketinggian, semakin tinggi maka suhunya juga semakin rendah. Ini juga salah satu faktor pembatas untuk tanaman kelapa sawit. Mungkin ada pertanyaan, kenapa ya sawit itu nggak ditanam di daerah yang ketinggiannya di maksimal sehingga dari air dan kebutuhan air dan suhu juga terjaga ya. Nah, jadi salah satu faktornya adalah karena suhu yang ideal untuk sawit itu adalah pada 26 hingga 30 derajat Celcius seperti yang kita tampilkan tadi. Nah, faktor tanah, kedalaman efektif tanah untuk kelapa sawit itu ada di atas, idealnya di atas 100 cm. Artinya adalah tanah-tanah yang masih mudah ditembusi oleh akar ya, dengan kedalaman 100 cm. 100 cm atau 1 meter ya. Kita lanjut, kemudian berikutnya yang kedua, tekstur tanah. Nah, tekstur tanah yang terbaik untuk kelapa sawit apa saja? Di antaranya adalah lempung berdebu, lempung berpasir, dan lempung liat berpasir. Nah, untuk kelapa sawit, tekstur tanah yang sesuai mendukung perkembangan akar, efisiensi penggunaan air, dan unsur hara serta produktivitas kelapa sawit. Nah, selanjutnya pada drainase, untuk tanaman kelapa sawit ini drainase harus baik agar memperoleh oksigen yang cukup. Kita bisa lihat pada tampilan gambar ya. Ini adalah ilustrasi idealnya seperti ini ya, kebun kelapa sawit yang idealnya dilengkapi dengan drainase sehingga untuk kebutuhan air daripada tanaman cukup terpenuhi ya. Dengan drainase yang baik, maka akar akan sehat dan produksi dapat optimal. Pusat Penelitian Kelapa Sawit menekankan bahwa pada lahan datar hingga rawa diperlukan sistem drainase yang dirancang sesuai dengan kondisi hidrologi untuk menjaga keseimbangan air, mendukung aerasi tanah, dan meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit secara berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya untuk standar pH pada kebun kelapa sawit ya, di antara 5 sampai 6,5 pH optimumnya. Nah, bagaimana jika ternyata pH tanahnya cukup rendah, misalnya asam sampai 4 atau terlalu basah maksimalnya 7, ini masih ditolerir. Kemudian berikutnya adalah topografi. Kemiringan lahan juga berpengaruh pada produktivitas atau pertumbuhan kelapa sawit. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kemiringan yang sesuai ini di persentase 8 hingga 15%. Dan untuk yang dataran datar, kebun kita yang flat atau datar di kemiringan 0 sampai 8% ini masuk dalam kategori sangat sesuai. Kita lihat di sini teknik konservasi pada lahan miring bisa dengan cara membuat teras kontur, rorak, tapak kuda, dan tanaman penutup tanah. Selanjutnya kita masuk kepada ekologi kelapa sawit. Ekologi kelapa sawit adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara tanaman kelapa sawit dengan lingkungan biotik maupun abiotik. Ya, jadi tanaman kelapa sawit ini juga dipengaruhi oleh faktor biotik dan faktor abiotik. Di antaranya, ya, faktor abiotik di sini iklim, tanah, air, topografi, dan cahaya. Kemudian yang biotik atau hayati, di antaranya tanaman lain, mikroorganisme, serangga, hewan, dan manusia. Nah, tujuannya adalah ekologi tanaman perkebunan kelapa sawit untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat positif bagi lingkungan sekitar. Kemudian kita masuk ke faktor abiotik. Ya. Faktor abiotik, apa saja faktor abiotik? Cahaya, suhu, udara, unsur hara, topografi, tanah, dan air. Nah, ini untuk faktor abiotik. Kalau untuk faktor manusia tadi masuk ke faktor apa? Biotik. Faktor Biotik. faktor biotik ya. Untuk air masuk ke faktor abiotik. Nah, ini dia faktor biotiknya, ada mikroorganisme tanah yang termasuk, kemudian ada tanaman penutup tanah, cover crop ya.
kemudian serangga penyerbuk, hama, dan penyakit dari kelapa sawit. Nah, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai pengelolaan mengenai ekologi perkebunan kelapa sawit? Saya Pak, Ya, silakan Nesti. kemarin kan terjadi banjir besar-besaran di tahun 2025. Ya. Tepatnya kan ada di Aceh juga. Ya. Jadi menurut Bapak terjadinya banjir itu ada kaitannya dengan kelapa sawit nggak Pak? Ya, baik, pertanyaannya bagus. Banjir kemarin yang baru saja terjadi kaitannya dengan kelapa sawit, ada enggak ya? Nah, jadi tentu pertanyaan ini kan harus kita jawab dengan data ya. Tentu pertanyaan ini harus kita jawab dengan data yang pertama. Nah, dari data-data yang ada yang pernah kita lihat ya, sebagian besar kebun kelapa sawit yang ada di daerah banjir ini masih sesuai dengan kesesuaian lahannya. Artinya dia masih ditanam pada tempat yang dikehendakinya. Salah satunya faktor yang kita lihat adalah di ketinggian antara 0 sampai 500 mdpl tadi. Nah, tapi di sisi yang lain, ketika kita merujuk kepada Google Map saja, kita dapat juga melihat bahwa ternyata di daerah-daerah lereng dan ketinggian yang lebih daripada 500 juga terjadi pembukaan tutupan hutan. Ya, kita bisa lihat pada Google Map terjadi pembukaan tutupan hutan. Nah, indikasinya apakah ini akan dijadikan perkebunan sawit atau bukan? Nah, ini yang harus kita dalami lebih lanjut. Untuk itu saya pikir untuk penyebabnya bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tergantung data kita. Data kita yang kita pegang ini data yang seperti apa. Nah, kita masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulan untuk pertemuan kita pada hari ini yang pertama adalah kelapa sawit itu adalah tanaman tropis. Jadi kelapa sawit tidak cocok ditanam di wilayah yang subtropis seperti di kampung halaman kalian, misalnya di Jepang. Nah, itu kurang cocok untuk menanam tanaman kelapa sawit karena di sana punya 4 musim ya. Kemudian yang kedua, curah hujan ideal sekitar 2000 hingga 2500 mm per tahun dengan distribusi merata. Yang ketiga, suhu optimumnya 24 sampai 28 derajat Celcius dengan pH tanah 5 sampai 6,5 pH-nya. Selanjutnya juga harus memenuhi faktor biotik ya, mikroorganisme, tanaman penutup tanah, serangga penyerbuk yang berperan penting dalam menjaga produktivitas. Kemudian yang kelima, evaluasi kesesuaian lahan dan pengelolaan ekologi yang baik menjadi dasar budidaya kelapa sawit yang berkelanjutan. Jadi idealnya ketika kalian nanti pulang ke kampung halaman dan kalian mengerjakan kebun kalian yang seluas 2 sampai 3 hektar itu yang hari ini sedang tidur kebunnya ya kan, maka kalian harus cek dulu kesesuaian lahan kebun. Apakah lahan kalian itu cocok enggak dengan tanaman kelapa sawit? Jika cocok, maka kalian dapat fokus untuk menanam kelapa sawit. Jika tidak, maka lihat faktor pembatasnya dan lihat tanaman yang cocok untuk lahan kalian itu seperti apa. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri untuk pertemuan kita pada hari ini? Pas? Ya, baik. Terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita akhiri, saya menginformasikan kepada semuanya untuk mengumpulkan tugas. Nanti tugasnya seperti biasa. Cari 5 jurnal yang terkait dengan pembahasan kita pada hari ini, kemudian nanti jurnal tersebut dikirimkan ke alamat saya ya, seperti biasa alamat email saya ya, gitu. Baik, terima kasih untuk semuanya untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan kelima minggu depan ya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Melalui penerapan prinsip delivery, interaktif, dan asesmen, proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah sesuai pendekatan outcome-based education.
Demikian video dokumenter pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga saya dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi secara profesional dan berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.